Aja waktu abis akad itu nginep bareng keluarga, pagi-pagi udah diketok-ketok sama teteh. Mungkin teteh ngecek kali udah belum, aman. Masuk terus mampet blep gitu, terus jadi bunyi which is sekarang kan lebih keras dari kentut ya. Iya. Malu ya. Iya, jadi Ya pastinya quality time berdua ya, jadi nggak ada yang ganggu gitu kan. Biasanya kan sama keluarga terus kan, gitu. Jadi ya kita mau quality time berdua sih gitu. Iya beneran, bener-bener berdua ya, jangan sama teman-teman, jangan sama siapa ya, nggak lucu Karena banget. Kan kita berdua papa sama keluarga kan. Lebih sering begitu ya berdua ya. Kemarin aja waktu abis akad itu nginep bareng keluarga, pagi-pagi udah diketok-ketok sama teteh. Mungkin teteh ngecek kali udah belum, aman. Iya itu diganggu ya. Oke, aku mau tanya nih, seksual bucket list ya. Jadi kira-kira kalian punya fantasi seksual yang akan coba dipenuhi mulai dari honeymoon atau di kehidupan seterusnya, kan kalian masih muda nih gitu ya. Pasti kalau sehat-sehat hidupnya ada 40-50 tahun ke depan lah ya sama-sama. Nah kira-kira mau diisi gimana tuh cara mempertahankan kehidupan. Jadi kalau menurut teori dari Steinberg ya, katanya kehidupan relationship ya, sebuah hubungan yang langgeng itu ketika dipenuhi oleh 3 hal. Pertama, komitmennya mesti jelas, monogami atau enggak, setia satu sama lain. Saya tidak mau open marriage, saya tidak poligami, itu mesti jelas ya. Kedua, ya komitmennya jelas. Kedua, intimasinya mesti jelas ya, ciuman, gandengan tangan, suka menunjukkan rasa cinta, afeksi ya kan. Yang ketiga, passionate ya, mesti mempertahankan gairah. Mungkin ada momen-momen nggak kepengen, tapi ya bukan berarti gitu ya, bukan berarti hilang gitu ya rasa gairahnya. Nah gimana cara kalian mempertahankan? Ya adalah dengan fantasi seksual. Aku pengen tahu nih, fantasi apa yang dimiliki Nanda yang belum pernah diceritain ke Shiva, dan fantasi apa yang Shiva miliki yang belum pernah diceritain ke Nanda. Aku pengen bercinta di bawah hujan deras, di taman bunga, nggak tahu deh apa ya gitu. Nanda dulu, ayo Nan, kamu apa fantasi seksualnya? Yang belum pernah diceritain ya? iya, Kamu deg-degan nggak? Ya apaan ya? ya itu sih di pantai lepas gitu sih, kayak tapi mungkin nggak banyak orang gitu. Ya pengennya gitu, maksudnya kayak Kamu suka outdoor nampaknya ya? kan fantasi Ya, yang fantasi yang boleh dong. yang agak ekstrim kalau dilakukan nggak ya gitu, tapi kalau bisa gitu kan, maksudnya kayak mungkin Seru nanti juga ya, iya mungkin nanti kan berpikir kayak kalau misalkan memang ada rezeki gitu, kita punya pantai pribadi gitu, atau kayak wah kayaknya enak deh kita hidup di pantai, kita mau ngapain aja bebas gitu, mau ya udah ngelalang buana di pantai kita sendiri. Pengennya sih seperti itu, fantasi liar yang ya lagi pengen itu. Itu belum pernah diceritain ke Shiva? Belum. Bisa lah ya, itu kayaknya bisa dipenuhi ya, Jeff. Terus kalau kamu sendiri apa yang belum pernah kamu ceritain ke Nanda? Apa ya? Mau seperti yang di film-film Korea atau Bollywood atau Hollywood, terserah deh. Sih kayaknya simple aja, kayak pengen coba di kolam renang gitu. Kamu kayaknya ada keturunan mermaid-nya ya, sama ya kita ya. Demen main air. Ya nggak apa-apa, itu kan juga ada fantasi, apalagi kan lebih mungkin kan ada private pool. Iya, kalau gitu itu kan. Lebih mungkin. Ya, Ya gitu berarti ya. nanti lah kita coba. Walaupun mungkin Kalau itu gampang, kalau itu kan gampang terpenuhi, gampang. bisa tuh terpenuhi ya. Dan bakal ini lebih ringan juga mau pakai beberapa posisi tuh kalau misalnya di dalam ini. Iya, rasanya gimana ya? Aman lah. Apalagi kalau private pool kan nggak banyak kaporitnya kan. Jadi Iya. lebih anteng juga kalau mau bercinta di sana. Oke deh. Mantap. Ada kejadian lucu nggak pada saat berhubungan seks, terutama pada saat pertama kali berhubungan seks? Ya itu. Ya itu lucunya. kayak Aku pas tuh lagi main nanya. gitu, terus kayak dia aku mau keluar nih gitu, gimana nih gitu, kayak gimana nih beneran nih di dalam nih gitu, rasanya gimana nih gitu, kayak gitu sih paling
cerita lucu-lucu gitu aja sih. Iya, kayak rasanya. Kok karena kan tiba-tiba kita ada gemeter-gemeter sama-sama gitu. sama-sama belum pernah kan, jadi kayak ini gimana nih gitu. Lucu Terus- deh. Kalian bener-bener pertama kali ini berdua nih. Iya, iya. Wow, oke. Jadi Jadi bener-bener kalian omongin semuanya. Iya, jadi pas Ya kita Ya, lucu pokoknya ya. nggak berhenti ngomong kan gitu ya sambil main. Ini gimana? iya sambil main, Nggak apa-apa, kamu tapi sakit nggak? Kamu sakit nggak nih? Iya, Ke, iya. enggak yang udah enggak gitu. Ya udah gitu. Terus pas aku mau klimaks gitu, Bi ini gimana? Aku pasnya gimana gini gitu. Kamu siap gak gitu. Siap nggak kayak mau perang? Pas keluar bahannya gimana nih? Begitu sih paling lucunya gitu. Iya, nah ini begini nih, kan ada banyak orang, apalagi yang baru berhubungan seks untuk pertama kalinya, itu seringkali sotoy. Ya, oh, udah nih kayaknya nih begini nih, gue sering lihat di film begini-begini. Itu beda banget sama aslinya. Jadi mendingan kayak Nanda sama Syifa aja, diomongin. Walaupun jadi kayak berbet mungkin Berisik ya pertamanya ya, berisik berisik. ya. Iya. Tapi Iya, ya jadi kayak jelas ya nggak Iya. sih? Jadi oh emang ya mau begini emang rasanya seperti ini, itu nggak apa-apa. Daripada sotoy, mendingan berisik kayak mereka daripada sotoy ya. Ketawa Jangan terus lupa. ya. Oh ternyata aku harus gini ya, ternyata aku harus kayak gini. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Aku juga setuju lebih baik Mbak, aku begitu. tuh bingung Mbak, Hmm. itu masuk gak sih gitu loh. Iya gitu pertama Kayak kali ya. Iya. Oh. Jadi kan kayak apa ya namanya? Kita bingung gitu, masuk gak sih sebenarnya gitu. Udah masuk apa belum kayak gitu. Emang kenapa nggak dilihat? Enggak maksudnya pas Nanda udah keluarnya gitu, itu bakal bisa keluar lagi atau enggak? Oh kayak gitu. enggak. Oh. Enggak segampang itu, apalagi gini ya. Nah, ini pengetahuan bagus juga iya. buat bagi mereka-mereka yang ingin berhubungan seks, terus udah gitu kan kebanyakan ya itu spermanya kan maksudnya gitu. Iya. Spermanya begitu udah masuk itu bisa keluar lagi nggak sih begini-begini, nggak semudah itu juga gitu ya. Jadi sperma itu yang sehat itu punya bentuknya tuh seperti ikan cu, tau nggak? Jentik nyamuk itu ya, atau kayak kodok gitu ya, tapi bukan kodok yang itu, jadi kayak cu gitu ya, dia kecil gitu, dan di bentuknya tuh mesti bulat gitu, kurang lebih kayak gitu, tapi kecil sekali ya. Nah, terus dia tuh punya kecepatannya tuh seperti kalau kendaraan tuh 40 km per jam, gitu. Which is itu yang bikin kenapa laki-laki cenderung lebih agresif. Dan kecepatan sperma ini dia akan masuk untuk menembus ke rahim, gitu ya. Dia menembus ke rahim dan kalau di situ ada telur yang siap dibuahi, dia akan membuahi. Makanya kalau memang ingin punya anak gitu ya, sebaiknya gitu untuk memiliki tes untuk mengetahui bahwa oh saya sedang ovulasi nih. Karena ada tuh tes yang udah tahu lagi ovulasi itu adalah waktu yang paling tepat untuk bercinta dan memiliki anak. Cuma jangan kejar tayang ya. Jadi maksudnya, yuk kita ML sekarang banget yuk yang supaya bisa punya anak. Aduh itu kejar tayang, capek banget sih. Ya kan gitu. Jadi nikmati seperti itu. Dia kalau yang dia udah keluar itu nggak akan bisa bikin hamil gitu ya. Jadi kalau dia udah masuk aja misalnya di bibir vagina sekalipun dari vulva masuk dalam, ya udah dia tuh pasti akan di situ dia akan berusaha. Ya kalau sampai udah 2 tahun bercinta ya, berhubungan seks seperti biasa, belum juga punya anak padahal kepengen punya anak, itu baru berobat. Yang laki-laki harus memeriksakan testosteronnya di dokter ahli andrologi, sementara yang perempuan harus benar-benar tes ya kondisi rahimnya, telurnya itu ke dokter ahli kebidanan gitu ya. Ahli kandungan, kok kebidanan, ahli kandungan gitu ya. Jadi ke obgyn gitu ya, harus pergi ke obgyn gitu untuk memeriksakan itu supaya bisa oh kita mau apa nih, kita mau IVF, kita mau apa gitu. Tapi gini, kadang-kadang ada yang dua-duanya sehat tapi tetap nggak jadi. Kalian harus omongin itu. Apakah amit-amit ya gitu. Kalau misalnya dua-duanya sehat tapi bener-bener nggak punya anak gitu ya, kalian mesti memikirkan kira-kira kita mau apa nih. Kita mau IVF dulu, mau coba dulu gitu ya, mau bikin bayi tabung gitu ya, atau mau adopsi, itu kalian harus omongin. Misalnya udah usaha segala macam nggak punya anak, kita bakal gimana, itu harus diomongin. Ya Belum nanti sih. jangan langsung usaha gitu ya, maunya juga jadi ya gitu ya, semoga sehat-sehat, semoga Amin, tercapai amin, gitu ya. amin. Tapi ada juga yang baiknya diomongin gitu juga. Oke, terus ada kejadian lucu nggak pada saat kalian bercinta itu? Ngapain? Selain yang pertama kali yang oh ini apaan sih nih begini, ada yang lucu lagi nggak? Enggak. Ada nggak tengah bercinta terus tiba-tiba ada yang apa sih namanya, ketiduran Enggak atau ada. ceplosan sama mantan? Enggak. Apa ya? Oh kamu kan.
Kayak kentut gitu mbak, nggak Dari ngerti sih. vagina tapi kan? Iya. Nah, iya, itu namanya queefing. Jadi seringkali pada saat penetrasi, ini beberapa perempuan suka malu banget sama kejadian queefing ini. Queefing ini adalah kentutnya vagina gitu ya. Kentutnya vagina itu terjadi ketika penetrasinya terlalu semangat biasanya. Jadi dan perempuan nggak bisa ngapa-ngapain, beda loh. Kalau kentut biasa masih agak bisa ditahan walaupun susah ya kan. Apalagi kentut vagina itu nggak bisa ditahan banget. Itu udara yang masuk terus mampet blep gitu. Terus jadi bunyi which is sekarang kan lebih keras dari kentut ya. Iya. Malu ya. Iya jadi ih, kenapa kok nggak tahu gitu. Jadi kayak Kalau ada queefing ketawain aja. Ya ampun, kata Mas Zoya itu namanya queefing ya, kentut vagina itu nggak bisa ditahan tahu gitu. Oke, kita games. Oke, kita games ya. oh game, oke. Yeay, kita akan game sekarang. Yeay. Harus jawab jujur ya. Iya. Apa adanya ya. Oke. Nggak usah dipikirin gimana-gimana banget. Oke, siapa dulu nih? Mau jawab Nanda dulu atau siapa Nanda dulu? dulu. Nanda dulu deh. Berani-berani Indah. Ini ya. Oke. Istriku, suamiku, sejujurnya aku tuh pengen banget kamu beliin. Apa? Apa aku yang jawab? Istriku, aku sejujurnya kepengen banget dibeliin. Apa? Sepatu. Lagi pengen sepatu. Pengen sepatu. Iya. Sepatu apa sih sampai diungkapin begini? Aku tuh pengen banget kamu beliin. Iya apa ya? Beliin apa ya? Sepatu? Iya sepatu sih. Lagi pengen beli sepatu? Oke, baiklah. Enggak pengen dibeliin sih, maksudnya dari kemarin aku nyari sama dia nggak ketemu-temu juga size-nya segala macam gitulah. Oke, ini Pengen Dita. dibeliin banget sama istri gitu. Enggak Hadiah sih, apa gitu? enggak sih, Hadiah aku- Valentine udah lewat. Terus setelah Valentine juga. Oke, kamu Oke. kirain aku beneran borgol-borgol bulu dong gitu, kirain ya. Ih, ketawa dulu dia. Ayo sih, Suamiku, sejujurnya bagian tubuh kamu yang paling aku suka. Ayo, apa? Nggak tahu kan, Pak Bunda? Apa tuh? Kau pernah nanya nggak? Ayo, bagian tubuh Nanda yang paling seksi apa? Menurut kamu, paling hot. Bibir ya. Oh gitu. Iya. Emang ciumannya enak Nanda? Jago dong. Epic banget ciumannya. Nanda jangan ciuman pas lagi mau bercinta aja ya Nanda ya. Iya. Dia pun lagi nggak having sex juga dicium ya istrinya. Tuh udah dibilang loh bibirnya seksi, silahkan dah. Deg-degan ya. Dia deg-degan. Istriku, sejujurnya aku paling cemburu kalau kamu cemburu. Bingung. Iya, karena aku Kamu nggak cemburuan? nggak terlalu sih mbak. Oh Maksudnya gitu. Dari pacaran dulu juga iya, nggak cemburuan? makanya kan dia sering komplain kan. Maksudnya kalau aku pribadi ya, kalau aku bukannya gimana, maksudnya aku menanamkan di diri aku tuh kayak gue akan cemburu kalau ya bukannya atau gimana ya, maksudnya no offense buat itu. Jadi kayak aku kalau cemburu, kalau dia istilahnya enggak lah, nggak mungkin Siva mau sama yang ini gitu. Kayak kecuali aku cemburu sama yang lebih, wah ini lebih keren nih dari gue gitu. Baru kayak jadi kayak menanamkan diri, kayak nggak mungkin dia Siva sama itu. Jadi kayak enggak lah, nggak mungkin ngapa-ngapain dia, nggak mungkin macem-macem gitu. Jadi kayak jarang cemburu sih sama Siva karena Oh gitu. makanya kadang aku juga bingung, kamu nggak sayang ya sama aku, nggak pernah cemburu. Kadang dia suka manas-manasin mbak, iya suka manas-manasin gitu. Tapi kayak Cari yang lebih lucu dari dia katanya tuh. jadi kayak ya bukannya gitu, maksudnya ya cemburu mah pasti ada, cuman kayak ya Gue yang sampai marah ya nggak ya tahu maksudnya gimana yang banget. kadang-kadang kan cowok pakai logika ya kayak enggak lah, nggak mungkin sama dia gitu mas. Kalau bercanda gitu masih kerenan gue gitu. Gitu sih kadang bercanda. Nggak apa ya, Bercanda lumayan gitu. ya. PD kan gratis ya. Iya. Mana tadi? Itu ya. Ini apa nih? Suamiku, sejujurnya foreplay yang paling aku suka adalah Pemanasan Foreplay itu yang paling pemanasan kamu sebelum- suka. Apa tuh? Diapain? Ya dia ketawa dulu. Diapain?
Jangan jawaban apa adanya dong. Nggak ada yang apa sih yang disebutnya? Apa ya? Apa yang Ya itu Apa sih sih. perilakunya? Apa sih diapain? Enggak, dia dia? paling suka di aduh malu ya, malu. Susah ya pengantin baru begini ya Mama Endet ya. Suka diapain sih dia? Sampai malu begini. Apa ya, di jilat itunya puting kali ya. Oh, oke. Dia jilat putih. Iya, dia paling suka banget. Itu yang paling suka banget pas lagi pemanasan itu Iya. langsung turn on ya, langsung Iya, terangsang. Iya. iya. Itu penting banget ya Mama Endet untuk mengetahui peta seksual tubuh pasangan Anda. Ya, ada yang sukanya di leher, di puting, ada yang suka diberi oral, ada yang di pusernya, apapun itu, selama itu bisa bikin pasangan Anda turn on, please lakukan. Please. Oke, terakhir. Ya jawaban aku, pertanyaan aku aman semua ya, Iya. kamu enggak ya? Tuh Tangannya kan, nih ngambilnya aman-aman. istriku sejujurnya aku paling kesal kalau kamu sedang tuh aman ya? Iya, aku paling kesel tuh kalau aku lagi mau berangkat kerja, dia masih tidur. Aku sebel banget. Aku sebel banget. Iya, maksudnya kan aku kan tipikal orang yang kalau mau makan, sarapan tuh harus ditemenin gitu loh. Maksudnya Oh, ya kira walaupun dibikinin, saya seneng. iya, kalau ya ditemenin. dibikinin juga gitu. Maksudnya kayak Dibikinin disiapin sama dia, tapi lah. Temenin lah mungkin ya. Di lebih di ininya. treat, maksudnya di Kalau di dibikinin treatment. mah pembantu juga bisa ya. Tapi Iya, ditemenin maksudnya ya. kayak ditemenin lah, kayak effort bangun nanti setelah gue berangkat Iya, kerja iya, lagi baru. juga bisa tidur lagi kan, bisa tidur lagi. Itu aku paling sebel gitu tuh, kayak kadang aku baru selesai mandi gitu, kadang pintu aku suka jebret gitu. Dia kenapa sih? Langsung, ya pokoknya dia udah tahu deh, iya pokoknya udah tahu dia kalau aku mau berangkat kerja dia masih tidur tuh. Lain kali jangan main pintu, langsung Niang temenin dong, seneng tahu temenin kamu gitu. Udah sering diomongin, Oh, udah ya. udah sering diomongin. Makanya pakai pintu ya, abis itu yang ngomel Iya, ya. udah sering diomongin kalau misalkan kayak pulang kerja juga misalkan malam kayak mau makan walaupun dia udah makan gitu ya. Temenin Duduk aja gitu, kita ngobrol gitu. Ya, jadi jangan lupa ya pakai komunikasi asertif ya Mama Endet ya. Sayang, aku senang deh ditemenin makan sama kamu. Ya, aku lebih kayak merasa disayang yang kalau ditemenin makan gitu ya. Misalnya pada saat mau pergi atau baru pulang gitu ya. Iya. Silahkan terakhir. Oke, aku Jawaban pertanyaan. Iya, dia dapat ya sesi seksi. ampun. Apa nih? Suamiku sejujurnya aku paling males kalau kamu Apa tuh? main games terus kalau di kamar. Ya ampun, kayaknya dilema banyak istri-istri ya. Lakinya demen banget main games. Gimana ini? Terus biasanya kamu apain kamu itu? Apakah kamu tarik perut depan dia? Atau kamu pole dance? Apa yang kamu lakukan tuh kalau suami lagi "Huh, gemes nih main game lulu gitu? Apa yang akan kamu lakukan Aku tuh? mah aku cium-cium aja. Iya, ngegusel-gusel. Jadi kayak ya udah deh, udah taruh dulu deh gitu. Langsung Udah, lemah ya, iya. lemah ya kalau dari dusel-dusel Iya, ya. dusel-dusel. Semoga kalau nggak pas lagi marahan, ada yang begitu udah dusel-dusel, udah cium-ciumin diem aja langsung, hah kamu tuh mati rasa. Gitu. Oke, sukses ya Terima program kasih, Mbak. hamilnya. Amin, Kalau amin. bisa sih saya sangat-sangat usulkan nikmatin dulu jadi suami istri minimal 6 bulan gitu ya supaya bisa kompak nanti jadi ayah dan bundanya ya, jadi mom and dad-nya. Makasih ya Nanda, Thank you, makasih Mbak. ya Thank you Shiva. udah diundang. Makasih untuk Thank you. berbagi. Thank you udah Thank you Mom diundang. and Dad. Sampai ketemu lagi di episode Boba berikutnya. Semoga bisa belajar dari Nanda dan Shiva kali ini. Bye. Bye. Thank you.